Kami tahu Bapa tidak mudah mengikuti jejak-Mu. Melalui pengorbanan-Mu, melalui darah-Mu tercurah, Kau tebus kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita bawa pujian ini di hadapan. Dalam berat ku tapak jalan terjal ini, bermandikan peluk pedih dan air mata. Kadang anganku melayang menjauh di sana, di mana kini Engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejak-Mu, menyusuri lorong kejam via dolorosa,
betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib karena dosa setiap kita. Tapi oleh karena pengorbanannya dia rela menderita, dia rela memberi nyawanya untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Layaklah Engkau kami sembah Bapa, layaklah Engkau kami tinggikan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, sampai rumah Bapa. Bapa, nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan, telah usai tugasku. Ku cium kakimu, Tuhan, yang berubah bangku. Ku bisikkan, hamba mencintai. Sampai rumah Bapa, nanti ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba mencintai. Ku bisikan hamba mencintai. Ku bisikan hamba mencintaimu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada saat hari ini kami memperingati hari penderitaanmu, hari Jumat Agung Tuhan. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu pada saat hari ini Kau terus memberi kesempatan bagi kami untuk memaknai hari penderitaan-Mu ini Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu di kayu salib sehingga kami ada sampai saat hari ini. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami rindu Bapa, ada sesuatu dalam hidup kami. Kami rindu pada saat hari ini Kau memberikan sesuatu yang baru bagi kami dalam rangka kami memaknai hari Jumat Agung pada hari ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Jika Engkau temui kami berlaku salah di hadapan-Mu, kami belum memuaskan hati-Mu, kami belum menyenangkan Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Tapi satu hal kami mau melakukannya. Kami mau melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Jumat Agung Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan. Biarlah pada hari ini kita menghayati
betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan hanya dari pengorbanannya lah kita terhindar dari api neraka yang kekal. Bahkan kita diperkenankan menjadi anak-anak Allah, ya, dalam pengampunan dosa, kita dimeteraikan Roh Kudus, dan kita diberikan fasilitas untuk dididik dari Allah melewati Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudari, kita bersyukur sekali oleh karena pengorbanannya hari ini banyak hal di dalam kehidupan kita. Betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Tidak ada Allah selain Dia yang rela menderita, yang rela memberi nyawanya bagi saya dan saudara. Sebab itu hari Jumat Agung ini kita benar-benar menghayati, memaknai betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus memberi teladan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengakui bahwa kita adalah anak Tuhan, kita mengakui kita mengikuti Yesus, ya, di dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen. Hari ini kita memaknai benar-benar Bapak Ibu, Dia sudah nyata memberikan teladan dalam hidup kita, yang kita harus ikuti jejaknya, yang kita harus ikuti teladan yang Dia sudah nyatakan dalam kehidupan kita ini. Dan hari ini kita merayakannya dan kita memperingatinya dan memaknai, menghayati penderitaannya di kayu salib sebagai sesuatu yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Inilah maknanya Bapak Ibu. Inilah tujuan Tuhan Yesus. Inilah tujuan orang Kristen. Ya. Inilah inti kekristenan yang kita harus jalani. Kita baca ya di Roma 8 ayat yang ke-17. Seperti ini kebenarannya. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita merenungkan kebenaran ini Bapak Ibu Saudari. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Bapak Ibu, jelas kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kalau orang Kristen hanya mau enak, berarti kita tidak akan memiliki sesuatu yang Tuhan wariskan dalam kehidupan kita, menjadi anaknya. Orang yang berhak menerima janji-janji Allah bersama-sama dengan Kristus nanti. Kalau tidak menderita bersama-sama dengan Dia, kita tidak akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Jelas kebenaran firman ini Bapak Ibu. Sebab itu Dia beri kehidupan orang Kristen itu. Kita harus dimuridkan. Jadikanlah segala bangsa muridku. Dimuridkan ini kita melewati proses kehidupan Bapak Ibu. Supaya kita dibentuk seperti Kristus. Amin. Supaya kita memiliki karakter Kristus. Supaya kita mengikuti jejaknya, mengikuti jalan-jalannya. Inilah kekristenan Bapak Ibu. Jelas. Dan hari ini kita benar-benar memaknai hari Jumat Agung ini.
Bapak Ibu. Tidak sekedar kita cuma memperingati. Saya bersyukur kepada Tuhan, begitu luar biasanya penderitaan Tuhan Yesus. Tidak cuma kita hanya merayakan setiap hari Jumat Agung, habis itu ya sudah tidak dapat apa-apa Bapak Ibu. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan, kita minta Tuhan bukakan kepada setiap kita, untuk kita mengerti, untuk kita bisa memaknai hari kematian Tuhan Yesus ini, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau hari ini kita melihat keadaan ya semakin sulit, semakin sukar. Ya. Beribadah kita hari-hari ini sudah semakin sulit. Ada ancaman, ada tantangan. Sudahnya Covid membuat orang Kristen tidak leluasa lagi beribadah bersama-sama. Amin. Ya. Adanya lagi ancaman yang hari-hari ini kita tahu, kita mendengar, semakin orang-orang semakin takut. Nah sebenarnya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sangat jelas hari ini. Ya. Ini adalah suatu berkat bagi kita. Untuk kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Amin. Seperti ayat Roma 8 ini, ayat yang ke-17, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menjadi orang Kristen itu harus menderita. Amin. Menderita Bapak Ibu. Kalau orang Kristen tidak mau menderita, bukan orang Kristen, bukan pengikut Yesus, bukan mewarisi apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan ini. Inilah inti kekristenan Bapak Ibu. Inilah yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Tapi orang banyak gak mengerti ini. Banyak orang Kristen tidak menghayati ini, menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen pikirannya bahwa hanya percaya Yesus selamat. Ikut Yesus itu diberkati. Ikut Yesus enak, gak ada menderita. Sebenarnya intinya ini, kalau tidak menderita kita tidak akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Jelas firman Tuhan ini Bapak Ibu. Banyak sekali orang yang punya pemahaman tentang mengikuti Yesus itu adalah diberkati secara jasmani. Sebenarnya diberkati secara rohani. Tentang kebenaran firman Tuhan ini yang benar Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Bersyukur sekali kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan memberikan sesuatu pengertian yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa. Sebab itu saya tidak henti-hentinya kepada Tuhan menaikkan syukur saya kepada Tuhan. Saya ada karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini aku memahami kebenaran firman-Mu. Engkau membukakan pemahaman tentang kebenaran ini menjadi orang Kristen. Sebenarnya intinya adalah harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Melakukan kehendak-Nya dan menyelesaikan pekerjaannya. Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Inilah inti kekristenan Bapak Ibu. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Nah inilah kekristenan. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Inilah yang kita harus jalani. Kebenaran ini yang kita harus praktekkan dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen. Inilah yang dikatakan tadi, kita dimuridkan, dibentuk
melewati proses, melewati penderitaan ini, supaya kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita mewarisi apa yang Dia sudah wariskan dalam kehidupan kita. Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Inilah kekristenan yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Inilah kekristenan yang sejati di dalam kehidupan orang Kristen. Mari kita menghayati kalau masih ada kehidupan kita yang masih sombong, ya, kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita ini masih sombong, masih ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Karena kita tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena kita tidak benar-benar mau memaknai bahwa mengikuti Kristus, mengikuti Yesus, kita harus menderita. Kita harus menyangkali segala keinginan-keinginan daging. Kita harus meninggalkan segala kenyamanan dunia ini. Kalau orang masih terikat dengan keinginan dunia, maka sulit dia untuk memaknai penderitaan Tuhan Yesus. Sebab itu hari ini benar-benar saya minta kepada Tuhan, benar-benar kita merayakan hari Jumat Agung ini, benar-benar kita menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan hanya dari pengorbanannya lah kita terhindar dari api. Bayangkan Bapak, kalau Tuhan Yesus tidak memberi nyawanya kepada kita hari ini, betapa hidup kita ini tidak tahu arahnya kemana, Bapak. Kita baca di Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-23 mengatakan seperti ini. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa Ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa Ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Dia yang pertama kali, Bapak Ibu, yang akan bangkit dari antara orang mati. Dia yang pertama kali dipermuliakan. Setelah itu, kalau kita mengikut jejaknya, kitalah orang-orang yang dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita mau mengikuti jejaknya, mengikuti jalan-jalan Tuhan Yesus, kita mau menderita bersama-sama dengan Yesus, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sehingga kita dapat menjadi berkat. Kita bisa memberitakan terang kepada bangsa-bangsa. Artinya kepada setiap orang-orang. Kita dapat menjadi berkat dalam kehidupan ini. Kalau kita mau mengikuti jejak Tuhan Yesus, kita mengikuti jalan-jalan Tuhan Yesus. Dulu kita menginjili orang karena kehebatan kita, dengan kekuatan manusia. Ternyata kita menginjili orang itu dengan kesaksian hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengikuti jejak Tuhan, kita mengikuti jalan Tuhan, kita mau menderita, kita mau menyangkali setiap keinginan kita. Kita dibentuk, diproses untuk serupa seperti Yesus. Baru kita bisa memberikan kehidupan bagi orang lain. Kalau Yesus itu dihidupkan dalam kehidupan kita. Itulah penginjilan, Bapak Ibu. Dulu saya tidak mengerti. Kelakuan masih amburadul, masih sombong, masih angkuh. Dengan
PD-nya bilang, wah aku menginjil ke sana, pelayanan buka cabang di mana-mana. Aku pintar berdoa. Tapi hidup enggak berubah. Hidup kita masih sombong, hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa Bapak Ibu Saudari? Saya baru mengerti sekali. Tahun-tahun belakangan ini Tuhan mengajarkan saya. Dan saya melihat kebenaran firman Tuhan itu iya dan amin. Amin. Setelah saya mempraktekkannya Bapak Ibu, kebenaran ini iya dan amin. Benar kebenaran firman Tuhan ini. Terkagum-kagum saya melihat kebenaran firman Tuhan ini nyata. Dan saya tidak puas dengan apa yang saya sudah dapatkan. Dan terus saya mau menderita lagi. Apa yang harus saya bayar lagi Tuhan. Apa yang belum berkenan lagi di dalam diri hidupku ini. Supaya aku benar-benar dapat menjadi terang. Menjadi berkat bagi setiap orang. Dulu sampai habis air liur ini. Menyaksikan kepada orang lain. Ikut Yesus seperti ini, seperti ini. Ikut Yesus itu diberkati seperti ini. Euforia Bapak Ibu. Karena apa? Memberitakan kepada orang bahwa ikut Yesus diberkati. Jadi motivasi orang waktu itu ikut Yesus itu diberkati. Ikut orang. Padahal bukan itu kebenarannya yang harus disampaikan. Tapi kalau kita sampaikan ikut Yesus tidak bercacat, tidak bercela, ikut Yesus itu harus menderita, mana mau? Padahal ini yang sebenarnya intinya Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang akan nanti kita bawa di dalam kehidupan yang kekal. Kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus kalau kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Artinya menderita di sini kita menyangkali segala keinginan kita, hawa nafsu kita. Orang yang memusuhi kita, kita harus mengampuni dengan tulus. Kita harus merendahkan hati kita. Kita harus merendahkan hati kita, kita harus sadar. Banyak orang masih sifatnya tidak mau direndahkan. Masih menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Masih hebat daripada orang lain. Tidak mengoreksi dirinya. Siapa diri kita ini? Harus sadar siapa diri kita ini. Banyak orang gak sadar akan dirinya. Masih sombong, gak tahu diri. Banyak hal yang perkara-perkara yang kadang-kadang kita tidak sadari. Saya bingung juga kenapa ya orang ini gak sadar dengan dirinya. Masih menyombongkan diri, masih menganggap dirinya hebat daripada orang lain. Saya ingat sekali dulu Bapak Ibu, saya pernah alami ini. Waktu saya baru bertaubat. Saya mendapatkan karunia, bahasa roh. Wah, sedangkan pendeta saya itu belum, kalau beribadah tidak berbahasa roh. Saya mulai sombong dengan gembala itu. Gembala saya itu waktu itu. Saya berani tegur dia. Saya menganggap saya lebih dari dia. Saya sadar hari ini Bapak Ibu itu kesombongan. Saya tidak mau direndahkan. Nah, sifat itu saya diproses oleh Tuhan. Melewati yang namanya kehidupan, masalah kehidupan. Sehingga saya sadar hari ini siapa diri saya. Gak ada gunanya semua itu Bapak Ibu. Ya terpenting adalah hidup kita ini. Kita harus memberi contoh dalam kehidupan ini. Kita harus berubah dalam hidup ini Bapak Ibu. Karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus serupa seperti Yesus. Kita harus memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Baru Bapak, itu tidak mudah memang. Melewati proses yang begitu panjang. Itu yang terpenting. Kita memaknai hari Jumat Agung ini Bapak Ibu. Kita kembali ke diri kita masing-masing. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita?
rendah hatinya Tuhan Yesus. Dia rela mau menderita bagi saya dan saudara, memberi hidupnya, memberi nyawanya. Yuk, jadi kita memaknai hari ini, hari kita merayakan hari Jumat Agung ini, untuk kita kembali mengoreksi diri kita. Sudahkah di dalam kehidupan kita memiliki karakter Kristus? Sudahkah hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Amin, Bapak Ibu Saudari. Kalau tidak ada artinya kita beribadah, merayakan, memperingati hari Jumat Agung kalau kita tidak mengerti dan kita tidak menyadari dan kita tidak melakukannya di dalam kehidupan kita seperti Kristus yang sudah memberikan contoh dalam hidup kita. Kalau saya katakan, mari kita meratapi diri kita. Hari-hari ini saya terus meratapi diri saya. Tuhan, apalagi yang belum berkenan di dalam hidupku? Apa yang belum memuaskan Engkau dalam hidupku, Tuhan? Aku ingin selalu menyenangkan Engkau dalam hidup ini. Kalau belum, apalagi Tuhan? Apalagi? Terus saya minta kepada Tuhan dan saya terus berdoa. Tidak dijawab, saya tetap menunggu jawaban itu, Bapak Ibu. Minta terus Tuhan perbaiki. Tuhan ubahkan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita sibuk dengan urusan-urusan dunia ini, bukan berarti kita tidak bisa melakukannya, Bapak Ibu. Kita harus lakukan maksimal. Tapi jangan lupa kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, memberi waktu kita di hadapan Tuhan untuk meratapi keadaan kita hari ini. Jangan sampai kita tidak tahu keadaan kita belum berkenan, kita dipanggil oleh Tuhan. Kita menyesal. Tuhan bilang, nyangka aku tidak kenal engkau. Jangan sampai kita di sana di tahta pengadilannya kita ditolak. Karena kita tidak terus memberi waktu dalam hidup kita hari lepas hari, artinya menit, detik, menit. Kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Mempersilahkan diri kita Tuhan koreksi. Kalau mau ngomong hati-hati. Kadang-kadang saya kalau ngomong keceplos, aduh aku tadi salah ngomong. Wah aku tadi meninggikan diriku. Aku tadi sombong. Aduh Tuhan ampuni aku. Aku tersinggung tadi Tuhan dengan kata-kata orang itu. Aduh Tuhan ampuni aku Tuhan. Kadang-kadang kita tidak sadari. Nah itulah yang saya katakan kita harus memaknai hari Jumat Agung ini, hari penderitaannya di dalam hidup kita. Inilah yang kita praktekkan, kita jalani di dalam kehidupan kita detik, menit, hari lepas hari Bapak Ibu. Itulah yang kita katakan menderita. Barang siapa menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Kita harus menderita bersama-sama dengan Kristus supaya kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus di Roma 8 ayat 17 tadi. Kalau kita tidak mau, kita tidak akan dipermuliakan di sana. Kita ditolak Bapak Ibu. Sebab itu ada orang yang dipakai Tuhan, gembala saudara, mengingatkan. Bersyukur, saya pun hari ini bersyukur ada orang yang selalu mengingatkan saya. Saya cari terus kebenaran firman Tuhan yang betul-betul bisa mengubah hidup saya. Saya cari pendeta yang benar-benar bisa, yang memberitakan kebenaran yang murni. Saya cari, saya tidak mau cari-cari yang lain. Kebenaran banyak di medsos itu. Pendeta-pendeta banyak Bapak Ibu. Tapi belum, saya tidak menghakimi, tidak semuanya memberitakan kebenaran yang murni. Memberitakan kebenaran yang sejati, yang benar-benar benar, yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan ini. Cari Bapak Ibu.
Dulu saya begitu. Cari supaya enak di telinga aja, cari firman. Aku suka dengan pendeta ini karena saya suka. Kenapa? Karena dia belum diubahkan. Karena tidak mau diubahkan. Tidak mau menjadi murid Yesus. Sebab itu gereja ini tujuannya memuridkan. Muridkan. Sebelum memuridkan orang lain, saya dimuridkan dulu oleh Tuhan. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Melewati proses yang begitu panjang. Begitu berat. Hari ini saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Saya mau dimuridkan. Dan saya tidak saat dimuridkan saya tidak memberontak. Saya tidak membantah. Walaupun sakit. Karena saya melihat Tuhan Yesus pun seperti itu. Saya mencontohi dan saya meneladani Yesus. Sehingga saya kuat, saya bertahan mengalami yang namanya proses. Tuhan Yesus pun tidak berkata-kata dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Waktu dia dianiaya, dia cuma hanya, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Contohi Tuhan Yesus yang sudah memberikan teladan bagi kita. Itu yang saya lihat. Nah kalau orang nggak memaknai penderitaan Tuhan Yesus, tidak mungkin mau diproses, tidak mungkin bisa dimuridkan Bapak Ibu. Sebab itu kelakuannya tidak berubah. Tidak bertumbuh. Tidak sesuai dengan standar yang Tuhan berikan dalam hidup ini menjadi orang Kristen. Tidak mau menggali kekayaan yang ada di dalam diri ini. Setiap hari saya mau Bapak Ibu, karena sebab banyak di dalam diri kita itu kekayaan yang luar biasa sebenarnya. Artinya kehidupan kita yang ada di dalam itu, yang maksudnya kekayaan itu kalau kita mau, waduh Tuhan saya masih begini, aku mau memperbaiki dan saya mau berjuang. Itulah kekayaan. Amin, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Harus sadar kita hari ini Bapak Ibu. Jangan keras hati. Harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin bisa dibentuk oleh Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau masih kita, yang saya terus katakan, kita membentengi diri kita. Jangan sampai saya ini orangnya bandel Bapak Ibu sama Tuhan. Jujur dulu, bandel. Ditegur enggak berubah-berubah. Akhirnya ditegur dengan begitu keras, sakit, baru sadar. Ditegur keras juga enggak sadar-sadar, enggak tahu apa lagi deh. Dengan cara apa lagi Tuhan mau tegur kita? Kalau kita enggak sadar-sadar. Saya ditegur Tuhan dengan masalah yang begitu berat. Itu karena kebandelan saya. Karena kekerasan hati saya, kesombongan saya. Saya ditegur keras, di situ saya sadar pada Tuhan. Saya tidak mau lagi mengalami ini penderitaan seperti ini Tuhan. Dan akhirnya saya, puji Tuhan, sampai hari ini melewati proses yang begitu luar biasa yang saya alami. Membuat saya sadar. Nah Bapak Ibu jangan sampai prosesnya begitu berat nanti. Kalau hari ini kita masih diingatkan, ditegur, mari berbalik. Mari ikuti apa yang Tuhan nasihatkan. Apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan ini. Tapi kadang-kala orang ya Bapak Ibu, kalau nggak ditegur oleh Tuhan dengan keras, nggak sadar. Tapi ada juga ditegur keras, nggak tobat-tobat, nggak tahu lagi deh. Saya bersyukur kalau hari ini saya setelah ditegur dengan keras itu, waktu itu saya sadar hari ini. Dan saya takut sampai hari ini. Saya bilang sama Tuhan, aku nggak mau lagi. Malahan saya minta diri saya kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku nggak sadar, kalau aku masih tetap hidupku nggak berkenan, aku tidak menyukakan Engkau, tidak menyenangkan Engkau, lebih baik bunuh aku Tuhan. Saya sadar Bapak Ibu.
Untung Tuhan tidak beri kesempatan. Seandainya Tuhan tidak beri kesempatan, aduh sangat mengerikan. Mengerikan nanti di tahta pengadilan Bapak Ibu, menakutkan. Gemetar kita nanti. Selagi ada kesempatan ini, mari rendah hati. Kenapa sih? Tetap masih sombong. Masih menganggap diri ini lebih hebat dari orang lain. Gak mau merendahkan hati, gak mau jujur dengan diri sendiri. Saya jujur, saya berusaha jujur dengan diri saya sendiri. Sampai waktu kami komsel di tempat Mama Daniel. Jarang Bu, ada pendeta yang mau mengakui kesalahannya. Saya bilang, karena saya sadar. Saya tidak mau munafik jadi pendeta. Saya mau jujur. Karena saya banyak waktu sia-sia yang saya lakukan. Saya menutupi diri saya. Di bibir saya manis. Membawa firman Tuhan seolah-olah saya kudus. Padahal banyak kemunafikan di dalam diri saya tidak jujur pada jemaat, kepada setiap orang. Tidak mau jujur. Menutupi. Kalau saya diizinkan ada sesuatu atau sakit atau gimana, ada masalah di dalam hidup, saya bilang, oh ini karena Tuhan mau pakai saya. Padahal karena dosa Bapak Ibu, karena kesalahan, karena kasih Tuhan untuk mengingatkan saya supaya saya sadar. Saya tutupi di depan jemaat. Tapi hari ini saya tidak mau lagi seperti itu, amin. Kita bisa menutupi. Padahal kita punya kesalahan yang kita harus jujur. Disampaikan oleh gembala, membantah. Oh enggak begitu, enggak begini. Sok teh. Tidak mensyukuri. Saya bersyukur kalau ada kebenaran firman Tuhan itu ya. Mengingatkan saya, oh ya aku salah di sini. Nah Tuhan mencari orang yang mau dibentuk. Tuhan mau cari orang yang rendah hati, yang mudah dibentuk. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu. Kita mau dibentuk oleh Tuhan. Mari, yang saya katakan ratapi Bapak Ibu kekurangan kita, kelemahan kita di mana, kesombongan kita yang sulit digugat, yang masih membentengi kita. Kalau enggak Bapak Ibu, kita enggak akan pernah berubah. Kita tidak akan dipermuliakan oleh Tuhan. Kita tidak melihat kemuliaan Allah. Kita sulit untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mustahil saya katakan, saya utuslah aku Tuhan. Pakai aku untuk orang lain. Aku terbeban dengan orang lain. Tapi diri kita tidak berubah. Kita tidak mau mengubah diri kita. Tidak mau mengakui kesalahan kita. Sebab itu saya katakan, mari kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ratapi diri kita di hadapan Tuhan. Apa yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang penting Bapak Ibu. Makanya saya bilang kepada aktivis, pendeta-pendeta yang ada di Bukit Raya ini. Saya katakan, buat apa kita mau buka-buka cabang? Buat apa kita mau melakukan kegiatan gereja, tapi hidup kita tidak berubah? Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Saya melihat kemarin, saya bersyukur sekali, saya bilang selama COVID-19 1 tahun itu Tuhan memperlengkapi saya begitu. Luar biasa Bapak Ibu. Dan saya memang betul-betul selama COVID, selama 1 tahun sudah jalannya hari ini. Benar banyak hal saya diajarkan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya melihat sesuatu yang luar biasa. Walaupun belum maksimal saya lihat. Karena saya terus menuntut diri saya harus diubahkan.
Saya memaksakan diri, saya harus diubahkan. Karena masih banyak hal yang perlu diubahkan di dalam diri kita. Termasuk diri saya dulu Bapak Ibu. Banyak hal yang harus diubahkan. Saya tidak puas dengan apa yang ada. Jangan euforia. Dulu kita euforia. Sudah bisa begini, buka itu, wah bangga. Padahal belum berkenan di hadapan Tuhan, saya sadar. Perbaiki diri, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kalau Tuhan percayakan 1-3 orang, hadapi yang 3 orang dulu. Jadikan mereka benar-benar. Sebelum kita menjadikan orang, kita dulu dijadikan. Kita dulu dibentuk oleh Tuhan. Kita harus sadar apa yang kita harus perbaiki dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu Saudari. Nah kalau kita sibuk nggak memperhatikan diri kita, nggak mungkin. Nggak akan bisa Bapak Ibu. Percuma pelayanan kemana-mana, menghabiskan waktu, uang, tenaga. Amin. Saya betul-betul mau melakukan pelayanan yang maksimal. Yang benar-benar yang berpotensi. Pelayanan yang benar-benar sesungguhnya, yang murni. Saya tidak mau lagi mengulangi pelayanan menghabiskan waktu, tenaga, sia-sia semuanya. Sebab itu saya duduk diam. Selama 1 tahun saya duduk diam. Dan terus sampai hari ini. Terus saya memperbaiki diri. Inilah pelayanan yang benar. Walaupun sulit dilakukan, berat dilakukan, tidak mudah mengikuti Yesus. Kita meneladani Yesus. Yesus menderita di kayu salib. Dia mati untuk saya dan saudara, dan dia bangkit untuk kita. Amin. Amin. Dia taat sampai mati, Bapak Ibu. Itu yang kita contohi. Sehingga kita hari ini diselamatkan. Amin. Nah kalau kita mau mengikuti teladan Yesus, mengikuti jejaknya, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Amin. Orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Ini tugas kita sebenarnya. Tugas saya dan saudara, para aktivis yang ada, para pendeta-pendeta yang ada, para jemaat semua yang ada. Karena gereja ini adalah memuridkan, menjadikan murid. Amin. Dan kita harus menjadi berkat bagi setiap orang. Inilah gereja ini, bukan hanya sekedar kumpul menjadi anggota gereja. Tidak cuma sampai di situ. Tapi benar-benar gereja ini menjadikan murid. Kita harus menjadi berkat bagi setiap orang. Amin. Kalau kita menjadi murid, kita lulus menjadi murid, kita akan diberikan Tuhan. Bisa dipermuliakan oleh Tuhan melewati hidup kita. Amin. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Melewati penderitaan, proses itu namanya dimuridkan. Amin. Jangan menjadi murid yang bodoh Bapak Ibu, yang gak lulus-lulus. Harus menjadi murid yang cerdas. Artinya murid yang cerdas itu adalah nurut, rendah hati, rajin belajar. Amin. Artinya rajin belajar, lakukan terus apa yang belum Tuhan, yang ku belum kerjakan. Tugasku ini apa? Sehingga pujian kita tadi bilang apa? Kat pujian tadi Van. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mencintaimu. Amin. Supaya kita datang kepada Tuhan tuh kita sudah menyelesaikan tugas kita. Amin. Tugas kita yang ada di dunia ini. Sehingga kita datang kepada Tuhan, kita mencium kaki Tuhan. Amin. Yang berlubang paku itu.
Dan kita bisikan, aku mencintaimu. Amin. Dan Tuhan bilang, aku mencintaimu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Ini yang kita harus capai. Kita harus lakukan selama kita ada di dunia ini, Bapak Ibu. Bukan berarti kita banyak, memang kalau saya menginjil orang lain, bukan menginjil ya, saya mengajarkan orang lain, mengingatkan orang lain, ada jemaat atau aktivis di tempat ini, bahwa jangan lupa ya, kita terus cari perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Sekalipun kita banyak masalah, tugas, kewajiban kita sebagai orang tua, anak-anak, mahasiswa, semua kita ini. Tapi jangan lupa, kita memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan setiap detik, menit. Karena waktu kita ini tidak lama. Kita ada di dunia ini sementara, Bapak Ibu. Waktu sangat singkat sekali. Sulit. Hari ini aja saya berat. Apalagi yang belum melakukannya. Sulit. Kalau hari ini PDP Erika bilang, aku berjuang, aku mau. Tapi tantangannya datang lagi. Tapi terus sampai menang. Amin. Amin. Jangan menyerah. Taat sama Tuhan sampai mati di kayu salib. Amin. Ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saat kita mau, tantangannya banyak. Tapi jangan takut. Tuhan, Engkau pembelaku di saat panjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Terus, Kaulah jiwaku terbuka, aku lemah tak berdaya, Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, dan hatiku melalui semua, Kau nyatakan jalan-jalan-Mu. Amin. Tuhan akan memberikan sesuatu di jalan-jalan kita, Dia akan menuntun kita. Amin. Dia akan membela kita. Jangan menyerah. Sebab itu Bapak Ibu, dari proses tahun 2017 sampai COVID, selama 1 tahun saya benar-benar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya cari sesuatu sampai hari ini Bapak Ibu. Dan saya lihat sesuatu yang nyata yang Tuhan bukakan kepada saya. Banyak hal Bapak Ibu. Jadi kita harinya yang dibukakan adalah kita dulu memperlengkapi diri kita. Sampai benar-benar kita memiliki karakter Kristus. Kita diubahkan. Kita benar-benar hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Kita harus kudus sesuai standarnya Tuhan. Amin. Amin. Walaupun hari ini saya belum sempurna Bapak Ibu, tapi saya terus mencari perkenanan Tuhan itu dalam hidup ini. Sampai kemuliaan Allah dinyatakan melewati kehidupan saya. Amin. Dan terus berjuang. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah. Sebab itu minta kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Harus buat apa? Kita minta pertolongan Tuhan, kita minta pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab saat kita melakukan itu, banyak setan-setan itu mau menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup ini. Amin. Sebab itu firman Tuhan ada berkata, berjaga-jagalah senantiasa, sebab iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsanya.
Dia cari ini orang mau benar-benar hidup kudus. Dia cari celah di mana, di celah mana supaya kita tidak kudus. Dia cari masalah. Dia cari keluarga. Di mana kelemahan kita, di situ. Kalau kita tidak berjaga-jaga di sini, kita akan terhisap oleh kuasa kegelapan. Sehingga gagal rencana Tuhan. Saya diingatkan Tuhan melewati mimpi atau gimana 3 hari yang lalu. Saya sudah ceritakan. Ya. Saya melihat ada orang mati, Bapak Ibu. Ya. Di peti mati, pakaiannya ya pakaian lengkap, jas seperti biasa lah orang mati seperti itu. Saya lihat orang mati itu bangkitnya. Biasa waktu yang lalu saya pernah juga mimpi ini, tapi matanya aja yang terbuka begini. Kakinya bergerak nih. Tapi 2 hari yang lalu, Bapak Ibu, itu tahun yang lalu pelayanan saya waktu-waktu yang lalu, Bapak Ibu. Tapi yang 2 hari ini saya melihat bahwa orang yang saya lihat orang mati ini memang betul-betul mau bangkit. Seluruh tubuhnya mau bangkit gitu. Tapi ada yang menahannya. Sehingga dia sulit untuk bangkit, ada yang menahan. Nah, Bapak Ibu saudari, saya diberikan pengertian seperti ini, ya. Waktu pelayanan saya dulu yang matanya coba terbuka begini, karena apa? Saya belum benar-benar bayar harganya, Bapak Ibu. Sehingga orang yang mati rohaninya itu belum benar-benar hidup bangkit kerohaniannya, karena kita belum benar-benar menjadi seperti Kristus. Amin. Amin. Sebab itu kita harus menjadi seperti Kristus, Bapak Ibu. Kita mengikuti teladan Kristus supaya kita bisa membangkitkan orang lain juga. Amin. Sebelum kita membangkitkan diri kita, kita harus membangkitkan orang lain. Yaitu melewati yang namanya proses, melewati harga yang dibayar. Amin. Harus bayar harganya, artinya kita mau menyangkali diri kita, harus duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Supaya kita bisa membangkitkan orang lain. Amin. Seperti Kristus, dia dulu yang dipermuliakan, baru kita. Siapa yang dipermuliakan? Habis Tuhan Yesus. Amin. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku. Kebahagiaan di hadiratmu. Kita cari perkenanan Tuhan. Siapa yang ingin dipermuliakan seperti Kristus lagi? Karena Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Amin. Kita lagi yang mengikutinya. Kita lagi yang mengikuti teladan estafetnya Tuhan Yesus. Amin. Kita lagi, Bapak Ibu, mari sebab itu kita bangkit. Bangkit. Amin. Amin. Harganya harus dibayar, Bapak Ibu, jangan melempem. Jangan seperti apa yang saya lihat dalam mimpi itu, Bapak Ibu, kita pengen kebenaran. Aduh, saya pengen Tuhan. Tapi ada orang yang menekan. Itu adalah kuasa kegelapan. Amin. Ayo, sebab itu kita berjaga-jaga, Bapak Ibu. Sebab itu kalau kita tidak berjaga-jaga dalam hidup ini, kita tidak akan bisa dipermuliakan. Kita harus menderita bersama-sama dengan Kristus. Jangan mau enak-enak hidup ini. Santai, tidak peduli. Cuek. Egois dalam diri sendiri. Amin. Mari. Apa yang kita harus perbuat Tuhan? Apa yang harus kulakukan lagi? Apa yang harus perbuat lagi Tuhan supaya aku menyenangkan Engkau? Aku melakukan apa yang Engkau kehendaki. Supaya nanti tugas kita selesai. Amin. Inilah tugasku Tuhan. Inilah anak yang kukasih. Jangan sampai kita mati tugas kita tidak selesai. Muka kita masih hitam. Tuhan tidak lihat kita nanti di sana. Kita harus bersih. Amin. Kita harus seperti wajah Kristus. Sehingga Tuhan bilang, ini dia. Dia sudah sepertiku. Kita sudah harus, tujuan Tuhan itu di kayu salib. Menderita di kayu salib supaya kita
seperti Kristus, serupa seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Ini tujuannya Bapak Ibu. Makna kematian Tuhan Yesus ini tujuannya supaya kita serupa seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Amin. Supaya kita melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, ini makna hari kematiannya Jumat Agung ini maknanya yang sesungguhnya ini. Bukan liturgi. Amin. Tapi kita harus melakukan kehendaknya. Kita bersyukur kebenaran ini. Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Selamat Paskah. Selamat hari Jumat Agung bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat pujian kita ini tadi. Dalam berat ku tapaki jalan terjal. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini. Amin Bapak Ibu. Mandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang. Kadang anganku melayang. Nun jauh di sana. Jauh di sana. Di mana kini engkau berada? Kini engkau berada. Tidak ada jalan yang mudah. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu. Menyusuri lorong kejam
kesempatan pagi hari ini. Ya Bapa, kebenaran-Mu Engkau sudah sampaikan bagi kami. Bapa, buat hati kami takut dan gentar. Bapa, kami mau melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Yesus, tolong kami Bapa. Tolong setiap anak-anak-Mu, Bapa, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Bapa, tolong, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Pegang tangan kami Bapa untuk kami melakukan kehendak-Mu. Untuk kami lebih lagi hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Supaya hidup kami kudus, hidup kami tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu. Bapa, kami tahu kuasa-kuasa kegelapan roh jahat tidak suka kalau hidup kami benar, hidup kami tidak bercacat, tidak bercela. Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau perlindungan kami, pembelaan kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas kami, atas umat-umat-Mu yang ingin melakukan kehendak-Mu, yang ingin mau melakukan apa yang Engkau kehendaki sesuai kebenaran firman-Mu, meneladani Engkau, mengikuti jejak-Mu Tuhan. Tolong kami, tolong anak-anak-Mu Bapa, tolong kami ya Yesus, tolong kami ya Bapa. Ya dalam masekiralawa Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat kedua tangan kita saudaraku yang kekasih. Tanda kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya Bapa, hanya Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Hanya Engkau kesenangan kami, kesukaan kami, tidak ada yang lain Tuhan. Dunia tidak bisa menjanjikan kami, hanya Engkau yang membuat hidup kami berarti Tuhan. Hari ini kami memperingati hari penderitaan-Mu, bukti kasih-Mu Tuhan kepada kami. Sebab itu Tuhan, kami benar-benar mengerti Tuhan, dan kami ingin melakukannya dalam kehidupan ini. Tolong kami terus, berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua yang mau melakukan kehendak. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan